Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat ini yang telah Allah berikan untuk kita semua, maka bisa kita gunakan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunakan setiap nikmat yang telah Allah berikan sebagai sarana kita untuk memperbanyak bekal terbaik kita untuk ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga para sahabat semuanya. Untuk malam hari ini kita akan membaca qawaid Qur'aniyah yang berikutnya, yaitu kaidah yang sudah sangat masyhur. Kita semua saya yakin sudah mendengarnya, bahkan menghafalnya, yaitu kaidah Quran yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kalimat ini disebutkan dalam Quran, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Islam itu datang kemudian menghilangkan sebagian kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu diantaranya asabiyah, fanatisme, baik fanatisme kesukuan ataupun fanatisme golongan. Orang Arab dulu orang yang sangat fanatik dengan sukunya, sangat fanatik dengan kabilahnya. Maka kemudian Islam datang untuk menghilangkan itu. Allah menyebutkan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan yaitu dari Nabi Adam dan Hawa. Jadi siapapun kalian, apapun warna kulit kalian, dari suku manapun kalian berasal, tapi yang jelas kalian semua berasal dari bapak dan ibu yang sama, yaitu keturunan Nabi Adam dengan Hawa. Jadi kalian itu dari satu bapak ibu yang sama. Maka tidak layak kemudian
kalian saling membanggakan nasab kalian, kan? Bukankah kalian berasal dari keturunan yang sama? Nah, maka dari sini nanti sebagian ulama berargumen dengan ayat ini bahwa tidak disyaratkan kafaah gitu kan dalam pernikahan kecuali kafaah dalam masalah agama. Ya, karena kalau nasab, semua nasabnya pasti nyambung ke keturunannya Nabi Adam. Nah, dan itu yang kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya, ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah, kemudian masuk ke Ka'bah, kira-kira siapa yang ikut Nabi masuk ke Ka'bah? Siapa sahabat yang ikut Nabi masuk ke Ka'bah? Apakah Abu Bakar? Umar? Utsman? Tidak. Ternyata yang ikut masuk ke Ka'bah, para ahli sejarah mengatakan satu, Usamah bin Zaid. Usamah, bapaknya dulu seorang budak, ya kan? Kulitnya hitam. Orang yang kedua, Bilal. Bilal yang ikut masuk bersama Rasulullah ke dalam Ka'bah. Orang ketiga, Utsman ibn Talhah. Ini memang orang yang bertugas untuk menjaga kunci Ka'bah. Lihat, Nabi seolah-olah memberikan isyarat kepada kita, inilah Islam. Seorang yang dulunya budak, seorang yang kulitnya hitam dari Habasyah seperti Bilal, maka dengan Islam dia menjadi mulia. Dengan Islam Allah angkat derajatnya sehingga kedua orang itu yang kemudian menemani Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Ya. Nah, itu Islam. Nah, maka kalau sekarang ada orang yang cuma mengandalkan nasab saja, ya kita kan nggak bisa milih nasab, ya enggak? Seandainya bisa milih nasab, kita semua memilih agar nasabnya bersambung dengan Rasulullah. Tapi kan tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah, makanya yang paling penting, kata Rasulullah SAW, itu adalah ketakwaan kita, bukan siapa bapak kita, bukan siapa kakek kita. Bahkan seandainya orang yang benar-benar menjadi keturunan Rasulullah SAW, maka seharusnya itu menjadi beban yang sangat berat, ya, karena dia harus mengikuti menjaga nama kakeknya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kalian satu, wa inna abakum wahid, ayah kalian satu. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, tidak ada keutamaan bangsa Arab di atas bangsa non-Arab. Wala li ajamiyyin ala arabi, tidak ada keutamaan bangsa non-Arab atas bangsa Arab. Wala li ahmar ala aswad, tidak ada keutamaan orang yang berkulit merah di atas orang yang berkulit hitam. Wala li aswad ala ahmar, atau sebaliknya, orang yang berkulit hitam tidak ada keutamaan atas orang yang berkulit merah. Illa bittaqwa, kecuali yang menjadikan seseorang itu punya keutamaan adalah karena takwa. Mau kulit apapun, mau suku apapun, mau nasabnya seperti apa, yang penting dia punya takwa, maka inna akramakum indallahi atqakum. Itulah orang yang paling mulia di sisi Allah, ya. Nah, jadi itu yang harus kita kejar, ya. Berusaha agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, jangan kemudian hanya mengandalkan faktor keturunan saja. Mulia, keturunan Rasulullah itu mulia, Ahlul Bait itu mulia, wajib kita hormati. Nah, tapi juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, berarti yang harus kita ketahui,
takwa itu apa? Kan? Saya ingin jadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Berarti saya harus menjadi orang yang paling bertakwa. Takwa itu apa? Nah, terus terang, kata takwa ini mungkin di telinga kita dalam tanda kutip agak membosankan gitu ya. Sehingga setiap khutbah naik mimbar pasti ada pesan takwa. Tapi mendengar, marilah kita tingkatkan takwa. Jamaahnya tergugah tidak? Atau ditinggal turu? Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak paham, gitu kan? Kita tidak paham. Kata takwa itu apa sih kok? Gitu. Nah, sehingga ya segitu aja. Nah, sementara kalau kita membaca bagaimana para sahabat memahami makna takwa itu, mereka punya beberapa ungkapan sesuai dengan yang mereka pahami. Nah, misalnya, sebagian mendefinisikan takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabin nawahi fal muttaqun humul ladzina yarahumullah haitsu amarahum wa la yuqaddimuna ala ma nahakum anhu. Takwa itu, nah ini seperti yang sering disebutkan oleh para khatib, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa Allah melihat mereka senantiasa melakukan perintah-perintahnya. Nah, jadi tidak salah, benar, bahwa orang yang bertakwa itu mereka yang berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah, berusaha menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Kalau pakai definisi ini, berarti kalau kita ingin jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, maka lihat, apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan, jauhi, selesai. Nah, cuma kita itu seringnya protes. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, ngapa sih diperintahkan itu? Apa sih manfaatnya? Ketika kita dilarang dengan sesuatu, kita pun protes. Kenapa sih nggak boleh? Ini kan. Nah, orang yang bertakwa tidak seperti itu. Allah memerintahkan, Rasulnya perintahkan, laksanakan. Allah larang, Rasulnya melarang, tinggalkan. Nah, seperti itu. Itu orang yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib punya definisi yang lain. Apa itu takwa? At-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, al khawfu minal jalil, takut dari Allah. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan, ya, Quran. Qana'atu bil qalil, merasa qanaah dengan pemberian Allah meskipun mungkin itu sedikit. Wal isti'dad li yaumir rahil, takwa itu kita bersiap-siap untuk hari kepergian kita, hari kematian kita. Itu Ali bin Abi Thalib memahami tentang takwa. Apa tadi? Pertama, takwa itu adalah kita takut dengan Allah. Allah memerintahkan apa, laksanakan. Allah melarang apa, tinggalkan. Takwa itu al-amalu bit tanzil, berusaha mengamalkan apa yang Allah turunkan dalam Quran. Quran berbicara apa, laksanakan. Quran melarang apa, tinggalkan. Ya, Quran memerintahkan wanita menutup aurat, tutuplah. Quran memerintahkan jauhi riba, jangan deket-deket riba. Kan seperti itu. Wal qana'atu bil qalil, takwa itu adalah merasa cukup, merasa qanaah dengan semua pemberian Allah meskipun itu sedikit. Dan yakinlah, qanaah itulah yang akan menjadikan kita bisa menikmati apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Tapi kalau tidak ada qanaah dalam diri kita, saya yakin sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita tidak akan menikmatinya.
Kita punya motor di rumah, tapi selalu yang kita lihat adalah orang yang punya mobil. Maka motor kita tidak akan pernah terasa nikmat, karena selalu dibandingkan dengan yang di atas. Tapi coba dibalik, kita punya motor, alhamdulillah, di sana masih banyak orang yang kemana-mana, jangankan motor, sepeda saja tidak punya, dia harus jalan kaki. Maka kita nyaman, kita menikmati motor kita. Tapi kalau terus begitu, kita punya mobil, bandingkan lagi, wah mobilnya dia lebih keren, lebih bagus, lebih nyaman, terus seperti itu, maka tidak akan bisa kita menikmati apa yang sudah Allah berikan pada kita. Jadi intinya menikmati hidup itu sebenarnya cuma qanaah. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kadang kita perlu nutup mata dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Selesai. Jadi nggak gampang panas. Orang tetangga mau gonta-ganti mobil, udah nggak ngefek ke dia. Tetangga mau gonta-ganti rumah, modelnya rumah, nggak ngefek. Udah, apa yang Allah berikan kepada saya hari ini itu sudah cukup bagi saya. Saya sudah nyaman dengan ini, cukup dengan ini. Nah, seperti itu. Wal isti'dad liyaumir rahil, kata Ali, takwa itu adalah kamu bersiap-siap untuk ketemu, untuk hari perjalananmu, hari ketika kamu meninggalkan dunia ini, ya kan? Suka atau tidak suka, pasti kita akan mengalami hari itu. Maka orang yang bertakwa itu selalu menyiapkan sebaik mungkin ketika hari itu datang. Dia sudah dengan persiapannya. Dia memahami dunia ini hanya sebagai mazra'ah, sebagai tempat menanam amal sebanyak mungkin, agar apa? Agar nanti dia bisa panen di akhirat. Jadi dia memandang dunia ya sekedar tempat beramal, sehingga kemudian tidak terlalaikan dengan dunianya. Tapi kalau kita memandang dunia sebagai tujuan akhir, maka berat sekali meninggalkan dunia ini. Jadi al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan untuk hari ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Dan itu kata Nabi adalah orang yang cerdas. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu ternyata Nabi mengatakan orang yang dekat dengan dirinya. Dia hitung-hitung dirinya. Sudah sampai mana sih persiapan saya seandainya malam nanti Allah memanggil saya, gitu kan? Sudah sampai mana sih amal saya seandainya kemudian Allah mewafatkan saya? Terus dihitung-hitung, ya Allah ternyata masih sangat sedikit. Ya Allah ternyata masih sangat kurang. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Karena gini, kalau kita fokus kita di kehidupan dunia tok, maka berapa sih umur kita di dunia? Ya, 60, 70, 80, mungkin ada yang 90, tapi 90 pun masih menikmati hidup nggak? Itu sudah kepengen mati. Ya kan? Makanya kalau kita cerdas, ya Allah, masa iya kemudian saya begitu serius dengan kehidupan yang umurnya segitu, sementara tidak serius dengan kehidupan setelah mati, di mana itu kehidupan yang selamanya. Ya kan? Yang cerdas itu ya harusnya yang menyiapkan untuk kehidupan yang lama tersebut, yang tidak ada akhirnya. Itu menurut Ali bin Abi Thalib. Ubay bin Ka'ab punya definisi yang berbeda tentang takwa. Wa qad sa'ala Umar radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab faqala lahu mat taqwa. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa itu takwa? Faqala Ubay,
Ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan fihi syauq? Wahai Amirul Mukminin, tidakkah kamu pernah melewati satu jalan yang penuh dengan duri? Qala na'am. Umar menjawab, ya. Qal ma fa'alta? Ubay bin Ka'ab kemudian balik nanya, apa yang kamu lakukan kalau seandainya jalanmu itu penuh dengan duri? Qala Umar, ushammir an saqai wa anzuru ila mawadi'a qadami wa uqaddimu qadaman wa uakhira ukhra makhafatan an tusibani syaukah. Maka ketika tahu di depan itu jalan penuh duri, ya aku lipat pakaianku, aku berhati-hati di mana aku meletakkan telapak kakiku, kadang aku maju, kadang pokoknya berhati-hati. Nah, kenapa? Karena khawatir, karena takut ada duri yang akan menancap padaku. Faqala Ubay, tilkat tuqa, itulah takwa. Jadi Ubay memaknai takwa itu seperti tadi, orang yang mau melewati satu jalan itu penuh dengan duri, maka kemudian dia akan berhati-hati dalam setiap langkahnya. Itu yang takwa. Dia tidak asal main ambil saja. Oh, ini menguntungkan, ambil. Dia akan tahu, oke, ini menguntungkan, tapi apakah ini untung yang halal? Atau ini suatu yang haram? Orang yang bertakwa, maka dia hanya akan mengambil ketika dia yakin itu adalah yang sesuatu yang halal. Orang yang bertakwa tidak ragu-ragu untuk meninggalkan yang haram meskipun dia harus kehilangan banyak dunia. Ya kan? Orang yang takwa itu berarti dia tidak akan mungkin mau untuk mengambil sesuatu yang samar, yang subhat. Hati-hati sekali. Nah, coba masing-masing kita koreksi. Apakah kita sudah seperti itu? Sudahkah kita mengambil sesuatu yang kita yakini jelas kehalalannya? Atau kita masih doyan dengan sesuatu yang masih tercampur-campur dengan yang haram, dengan yang subhat? Nah, orang bertakwa tadi, yang subhat saja tidak mau, apalagi yang haram. Tapi kalau masih suka yang haram, masih mau yang subhat, berarti ada masalah dalam ketakwaan kita. Ya. Ibnul Mu'taz kemudian mengatakan, halidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Ibnul Mu'taz dalam satu syairnya mengatakan, tinggalkan dosa baik yang kecil maupun yang besar. Dzakat tuqa, itulah takwa. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Lakukan seperti orang yang akan lewat di atas tanah yang penuh dengan duri, dia waspada dengan apa yang ia lihat. Hati-hati, itu takwa. La tahkiranna saghiratan, jangan sepelekan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung itu pun terdiri dari tumpukan-tumpukan kerikil. Kalau satu mungkin dia kerikil, tapi kerikil itu kalau satu truk, mulai menggunung. 2 truk, 3 truk, ratusan truk, ribuan truk, maka kerikil yang tadinya kita anggap bukan apa-apa, sekarang sudah bertumpuk menjadi gunung. Maka demikian juga Ibnu Mu'taz mengatakan, la tahkiranna saghiratan, jangan sepelekan dosa-dosa kecil. Dosa kecil yang menumpuk-numpuk, maka bisa jadi kemudian berubah menjadi dosa yang besar. Sebagaimana gunung, satu kerikil kalau ditumpuk-tumpuk bisa jadi gunung. Nah, itu beberapa penjelasan atau pengertian takwa menurut ulama salaf atau generasi
salaf. Nah, dari situ maka kemudian kita menilai diri kita. Nah, selama ini ternyata ya mungkin kita tidak terlalu memahami apa itu takwa. Buktinya tadi, kita masih suka ngambil yang bukan hak kita. Kita masih berat untuk mengembalikan sesuatu yang bukan hak kita. Oh, kita masih menganggap sepele dosa-dosa yang mungkin kelihatan kecil. Oh, kita masih sering melalaikan perintah-perintah Allah. Kita masih sering kemudian melanggar perintah-perintah Allah. Nah, seperti itu. Nah, kalau masih seperti itu, maka ya kita belum bisa kemudian menjadi apa? Akramakum indallahi atqakum. Nah, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka siapapun kita di sini, yang paling mulia di sisi Allah adalah kita yang paling takwa kepada Allah. Siapa di antara kita yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Nah, itu ya. Itu kaidah yang kita baca pada malam hari ini. Jadi jangan terpedaya dengan keturunan, jangan terbuai dengan jabatan, jangan terbuai dengan pujian, karena sesungguhnya di sisi Allah yang membedakan kita semua adalah tingkat ketakwaan kita. Sampai mana ketakwaan kita, itulah yang akan menjadi pembeda kita di hadapan Allah. Kalau keturunan, ya Allah tidak melihat itu. Sesungguhnya Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada badan-badan kalian, kepada rupa-rupa kalian, tapi Allah melihat pada hati-hati kalian. Melihat kepada ketakwaan kalian. Ya. Maka bisa jadi dia orang yang mungkin disepelekan di tengah masyarakatnya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang paling mulia di masyarakat itu. Ya, Uwais Al-Qarni, tahu kan cerita Uwais Al-Qarni? Orang pinggiran, maksudnya tidak dianggap. Ketika ditanya Uwais, ya Uwais biasalah, orang biasa, bukan orang yang kemudian dikenal tokoh di tengah masyarakatnya, tapi kemudian karena ketakwaannya, maka dia memiliki derajat yang luar biasa di sisi Allah. Dan itu sebenarnya yang lebih penting. Lebih penting menjadi mulia di sisi Allah dibandingkan dikenal sebagai mulia di hadapan manusia. Ya, jangan bangga ketika kita dianggap mulia oleh manusia, sementara di sisi Allah kita hina. Ya. Jangan bangga ketika kita terkenal di hadapan manusia, semua orang kenal kita sebagai orang baik, tapi kemudian di sisi Allah ternyata itu tidak bernilai karena tidak didasari dengan takwa. Ya. Jadi ini ya renungan bagi kita semua. Pegang kaidah ini, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita ingin jadi orang yang paling mulia, maka mulai berusaha menjadi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Waktu masih panjang. Mungkin ada diskusi. Okay. Yang itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, bahkan ada orang ulama itu barang siapa yang tidak memuliakan keturunan Nabi atau Nabi itu punya dosa. Itu gimana? Ya. Nabi memang mewasiatkan ahlul baitnya, wasiat, dan memang kewajiban kita memperlakukan ahlul bait Rasulullah sebaik-baiknya. Itu wasiat Nabi kita. Cuma masalahnya, apakah semua yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu pasti ahlul bait? Nah, ini kan masalah. Satu, kalau dia memang keturunan Rasulullah, ya, Rasulullah berwasiat agar kita memperlakukan keturunannya dengan sebaik mungkin.
Tapi lihat Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini berarti anaknya cucunya Ali ya, cucunya Ali. Nah, jadi Ali punya cucu juga namanya Ali. Suatu ketika Ali itu masuk ke majelis seperti ini, masuk ke majelis, kemudian ya, duduk mendengarkan seorang ulama di situ. Lalu orang-orang ini merasa aneh. Wah, kamu kan orang Quraisy, kamu keturunan Rasulullah. Masa kemudian keturunan Rasulullah, orang Quraisy kok malah duduk di majelisnya Zaid ibn Aslam. Zaid bin Aslam itu dulu cuma seorang budak. Ketika kemudian diucapkan seperti itu, apa kata Ali? Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'u fi dinih. Oh iya, kita harus duduk dengan orang yang bisa memberikan manfaat dalam agamanya. Tidak masalah. Meskipun saya keturunan Rasulullah, itu jelas keturunan Rasulullah. Ya kan? Meskipun dari suku yang mulia, suku Quraisy, tapi kemudian tidak menghalangi Ali Zainal Abidin untuk duduk bermajlis di majlisnya Zaid ibn Aslam. Padahal Zaid bin Aslam dulu cuma seorang budak. Ali Zainal Abidin juga kalau nggak salah, yang ketika meninggal maka kemudian dijumpai di pundaknya itu ada bekas hitam seperti orang yang terbiasa mikul sesuatu yang berat. Orang kalau mikul maka tumbuh kapal kan. Jadi bapak yang punya kapal luar biasa. Punya kapal, kapalnya nggak cukup 1, 2 kanan kiri. Maka ini ketika wafat kemudian dimandikan, keluarganya nggak tahu ini bekas apa, kok kayak mikul beban berat itu kan. Keluarganya nggak tahu, tapi orang-orang kehilangan, masyarakat di situ kehilangan. Kok sekarang tidak ada lagi orang yang bagi-bagi makanan? Karena biasanya ada orang yang bagi-bagi gandum ditaruh di depan rumah, tidak tahu siapa yang membagikan. Ketika beliau wafat itulah kemudian orang baru sadar, oh berarti selama ini yang bagi-bagi gandum tidak tahu siapa orangnya adalah beliau. Maka bekas kapal di pundaknya itu adalah bekas beliau manggul gandum untuk dibagi-bagikan. Seperti itu cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah SAW adalah ya, orang seperti itu. Orang lebih mirip seperti Rasulullah lah. Mirip seperti kakeknya. Rasulullah ketika datang di satu tempat, itu Rasulullah bantu atau ngerepoti? Ketika Rasulullah kemana saja, itu semangat Rasulullah ingin membantu di situ atau mengambil manfaat di situ. Kira-kira, ya kan? Seperti itu. Saya pernah ketemu itu di Cikronah. Di Cikronah, waktu itu ya saya duduk-duduk di teras seperti itu, dihampiri sama orang. Nah, di Arab kan biasa itu di masjid-masjid ada orang infak air apa kan di kayak pendingin lemari kulkas itu. Nah, dia cerita sama saya, ana minal asyraf. Nah, orang sana menyebutnya asyraf, keturunan Rasulullah, syarif. Saya termasuk syarif keturunan Rasulullah. Sekedar ngambil air minum yang orang infak di masjid, itu pun saya nggak berani. Saya nggak berani ngambil itu. Ya kan? Nggak berani saya. Karena keturunan Rasulullah itu tidak boleh makan infak, sedekah. Hadiah boleh. Tapi kan namanya hadiah ya tergantung yang memberi kan. Kalau diberi ya alhamdulillah, nggak diberi ya jangan marah. Jangan marah kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi sekedar mau ngambil sedekah air punya orang itu tidak berani karena memang Rasulullah ya, tidak membolehkan keturunannya makan hasil dari sedekah. Yang boleh itu hadiah. Hadiah. Gitu. Nah, jadi
Nah, saya kira kalau kita baca keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah, mereka orang yang luar biasa. Hasan, Husain, ya, itu orang yang luar biasa. Nah, maka kalau ada orang yang memang dia benar-benar keturunan Rasulullah, itu harus kita hormati. Tapi saya yakin orang yang benar-benar keturunan Rasulullah SAW, maka dia tidak akan menjadikan nasabnya itu sebagai ajang dia untuk bisnis. Semangatnya bukan seperti itu, ya kan? Rasulullah itu semangatnya tidak seperti itu, ya kan? Rasulullah itu semangatnya selalu inginnya meminta apa memberi. Kira-kira Rasulullah itu inginnya memberi apa meminta? Selalu memberi, ya kan? Dan cucu-cucunya juga seperti itu. Jadi kalau ya, alam lah. Kita nggak tahu apakah semua yang mengaku Rasulullah itu pasti keturunan, kita tidak tahu. Ya. Tapi kalau benar keturunan Rasulullah, ya wajib kita hormati. Tapi kalau tidak, dosa besar. Mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan. Nah, itu. Alam, ya. Nah, intinya begini, kita hormati, tapi bukan berarti kita harus setuju dengan semua pendapatnya, kan? Seandainya di sini ada yang keturunan Rasulullah, harus kita hormati. Tapi bukan berarti kemudian pendapat dia harus kita ikuti, ya kan? Boleh, ya. Saya dalam beberapa permasalahan mungkin tidak sependapat dengan Anda, tapi saya akan tetap menaruh hormat karena Anda adalah keturunan Rasulullah SAW, gitu ya. Maka tidak usah ikutan mencela, tidak usah ikutan mencela, karena kita nggak tahu, kan? Kita nggak tahu, ya wes lebih baik diam, biar itu nanti semua pertanggungjawabannya di akhirat. Gitu. Tapi kalau kita membaca Rasulullah, ya kayaknya Rasulullah itu senangnya seperti itulah, jadi solusi lah, bukan jadi masalah. Alam. Jadi jangan ikut-ikutan mencela, karena kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Kalau tidak tahu, ya wes, paling selamat diam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Saya lewat biru itu. 41. Kalau di pasar 42. Di sini 4 berapa? 4. Nah, cukup lah ya. Cukup. Jan. Kami ya. Indah kerumah. Jadi jangan terbuai dengan keturunan saya, keturunan siapa, enggak. Akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling takwa kepada Allah, bukan karena keturunan siapa. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.